kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini yang sudah masuk Yosi mana? Baik, berhubung hari ini ada satu materi sekaligus sosialisasi tentang bullying. Apa bullying? Membuli. Bullying ini dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini apa? Apa bahasa Indonesia ini dari kata bullying? Bullying itu bahasa Inggris, membuli. Biasanya kita kenalkan membuli. Di dalam bahasa Indonesia bullying itu perundungan. Apa yang sering dibully? Yang sering membuli. Apa yang sering membuli? Bullying itu positif atau negatif? Negatif. Berarti membuli boleh atau tidak? Tidak. Jadi bullying itu tidak boleh ya, karena ada dampak-dampaknya. Sebelum kita lanjut, kita harus ngerti apa tuh bully atau perundungan. Menurutmu sendiri apa perundungan ini? Perilaku tidak menyenangkan. Jadi membuli itu suatu perilaku atau perbuatan yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik ataupun sosial. Verbal itu apa? Dengan ucapan. Fisik berarti dengan tindakan, maupun sosial nyata maupun dunia maya. Jadi perundungan atau membuli itu apa? Perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, baik secara verbal itu ucapan, fisik itu tindakan, atau sosial. Itu jenenge bully atau perundungan. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman. Jadi nek kowe membuli temenmu, otomatis kamu membuat tidak nyaman temanmu. Gawe loro ati, gawe sakit hati, membuat tertekan. Baik itu orang atau kelompok ya. Jadi wis paham toh? Membuli itu apa wis paham toh? Apa? Membuli tadi pun perbuatan yang dilakukan orang atau sekelompok orang, baik secara verbal itu ucapan, fisik itu tindakan atau sosial. Dan dampaknya ini dapat membuat sakit hati, tidak nyaman, tertekan. Itu membuli atau perundungan. Terus bentuk-bentuk seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk-bentuk perundungan ada dua, verbal dan fisik. Verbal itu ucapan. Contohnya membentak. Yang membentak kancamu loro ati berarti termasuk pembulian. Tapi misalnya Nadib bentak Kuni, Kuni dibentak tidak loro ati, berarti itu termasuk perundungan bukan? Bukan, karena tidak hati. Mungkin wis kanca akrab, wis besti caranya, besti. Kalau digetak-getaknya Nadib, Kuni tidak merasa sakit hati, masih nyaman-nyaman saja, berarti itu bukan perundungan. Sebaliknya, ketika Nadib misalnya bentak, gosip, menghina si Kuni, Kuni ini
misalnya orang nyaman, sakit hati, berarti namanya perundungan. Jadi perundungan itu tidak boleh. Nah kalau secara fisik, apa contohnya? Nampar, dorong, jambak. Jadi ketika orang atau temanmu buat jambak, nesu, berarti itu termasuk salah satu bentuk pembulian atau perundungan. Ya. Enek ini sering membuli secara fisik ada tidak? Tidak. Enek orang? Tidak. Enek. Secara verbal, soal ada tidak yang sering membuli atau dibuli? Orang enek? Ya alhamdulillah, orang enek. Ya. Karena perundungan pembulian itu tidak boleh. Ada 4 pembulian secara sosial dan dunia maya. Nek secara sosial itu mengecilkan. Misalnya ada satu kelompok, dalam satu kelompok itu ada teman dikucilkan, nah, itu termasuk pembulian ya atau perundungan. Kalau di dunia maya ini mungkin ada ya atau sering kita lihat mungkin pembulian di dunia maya. Contohnya apa? Memperoleh di media sosial, menghina, pesan teror dan lain sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi jenis pembulian ada 4 ya, bukan 2, ada 4. Yang pertama tadi pembulian secara apa? Secara apa? Verbal. Berarti apa? Yang kedua secara fisik. Yang ketiga sosial. Yang keempat dunia maya. Dunia maya itu contohnya membuli di mana? WhatsApp, di media sosial, terus di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ya. Itu bentuk-bentuk pembulian. Kita lanjut ya. Bagaimana tanda-tandanya? Ini ketika seseorang sudah dibully secara dampaknya seperti apa? Jadi pemurung. Kalau secara fisik bisa menjadi luka, baju robek, akhirnya apa? Males sekolah. Jangan-jangan di sini yang jarang masuk sekolah kena bully. Nah, itu jangan sampai, ya, karena dampaknya seperti itu. Mengeluh sakit, sulit tidur. Nah ini tanda-tanda, beberapa tanda orang yang kena bullying. Atau tanda-tanda orang yang sering dibully. Ini kira orang. Ini sing pemurung ini. Siapa sing pemurung? Pancokan sing pemurung orang. Siapa? Dia orang pemurung. Adakah temanmu selama sekolah di sini yang terkena tindakan fisik, misalnya luka-luka, memar, ada tidak? Ada. Sing malas sekolah karena dibully ada tidak? Apakah kalian merasa membuli temanmu lalu temanmu itu tidak mau masuk sekolah ada tidak di sini? Mengeluh sakit sebelum berangkat sekolah ada yang mengalami orang. Sing sulit tidur karena dibully di kelas ini ada tidak? Orang asisten tak dibully ya? Orang. Nah, dampaknya, bagaimana dampaknya? Dampaknya bisa jangka pendek, bisa seumur hidup. Jangan meremehkan apa yang dirasakan korban karena sangat menyakitkan, mengesalkan dan menakutkan. Jadi hati-hati. Dampak bullying, dampak perundungan itu sangat fatal. Ojo sampai dengan temanmu ya kalian membuli ya karena dampaknya bisa jangka panjang bisa jangka pendek ya. Karena diingat-ingat terus misalnya si Husna apa kamu dibuli nang Eka ya jam terus ya jangan dibully terus kasih. Husna tidak terima sama mereka, akhirnya dampaknya
bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, bahkan bisa seumur hidup. Jadi jangan sampai kita melakukan bullying dengan teman kita. Terus anak-anak sering jadi takut ke sekolah, sama seperti tadi, jadi pemburu, sama ya. Itu tadi dampak-dampaknya. Lalu bagaimana ketika kita namanya hidup di sosial banyak orang, bagaimana cara kita jika mengalami pembulian atau perundungan? Nah, ini ada beberapa trik atau tips. Yang pertama apa? Tenang, meskipun diejek, diolok-olok seperti apapun, kue tetap tenang. Ya, itu salah satu trik atau tips ketika kalian dibully. Jadi tenang, santai wae. Yang kedua apa? Sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu. Misalnya Yuli dibully Alinza. Nah, wes rasa nesu, rasa marah, santai wae ya. Jadi itu salah satu tips atau trik ketika kalian dibully. Terus yang ketiga apa? Berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas. Kenapa dipandang dengan tegas? Dia juga merasa takut. Dan gue orang dibully terus menganggap bahwa si pembuli itu, si A itu sangat kuat, tidak bisa dibully. Akhirnya dia besok-besok lagi tidak membuli. Ya. Jadi itu ada 3 tips, mungkin ada yang lain. Nah, tips yang keempat, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Yang kelima, segera mungkin bila kamu dalam bahaya. Ya. Misalnya si A ini, Yuli ini arep jambak si Alinza. Ya Alinza ya coba menengahi. Ya, Alinza menghindar. Ya, itu salah satu trik untuk menghindari pembulian atau perundungan. Terus yang keenam, cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan. Ketika si Alinza misalnya diejek, diolok-olok sama temennya, ya boleh konco, ya, cari teman. Terus yang ketujuh, ketika dibully di media sosial lewat WA, si Husna jadi ECNIK, tidak teman dengan si TK. WA-nya blok. Nah, itu salah satu langkah atau trik. Simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Nah, misalnya di EC lewat WA, EC lewat Facebook, EC lewat Instagram, itu bisa kalian simpan. Terus yang ke-9, laporkan. Yang ke-10, hindari bersikap mendendam. Pokoknya ojo dadi wong sing pendendam. Ya, meskipun kowe diece, yo ojo terus dendam. Tenang wae, slow wae, santai wae, ya. Itu ada triknya ben ora dibully. Nah, jadi di dalam bully itu ada aturan perundang-undangannya juga. Coba tak boleh nih, undang-undang tentang pembulian. Undang bullying. Ini ada undang-undangnya. Nah, pasal 7 C Undang-Undang 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Wong sing ora trimo dibully, iki ana pasale. Misale bully ora trimo, ora trimo, dilaporkan. Ini termasuk
apa itu tindakan hukum, artinya dia dapat kena sanksi karena di sini ada undang-undangnya. Ya. Karena misalnya sampai si Yuli contohnya dibully konco-koncone sampai sini mungkin dia sampai melakukan hal-hal yang fatal, mungkin melukai dirinya dan sebagainya, keluarganya tidak terima, dan ini bisa dilakukan karena ada undang-undangnya. Jadi harapan kami tentang bullying ini jangan sampai dilakukan seumur hidup. Ojo ngece koncone, ojo ngolok-olok koncone, ojo menyakiti temanmu, ojo melukai teman. Ya, terutama yang ada di kelas ini dan teman-teman kita di kelas lain atau di sekolah lain dan di masyarakat. Ya. Jadi kita harus stop, berhenti untuk membuli. Sing biasanya membuli jangan diteruskan, jangan diulangi, ya, karena kita tidak tahu akan dampak seseorang tersebut. Oke. Ada pertanyaan tidak tentang bullying? Tidak. Kalau tidak, materi tentang bullying atau sosialisasi tentang bullying kita akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.